Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Delanggu, yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Guru, staf CU berserta jajaran-jajarannya, dan jangan lupa teman-teman yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa memperingati acara Maulid Nabi dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa berpindah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Menjadikan akhlak Nabi sebagai suri tauladan akhlak generasi masa kini, bersama dengan santri membangun bangsa dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari tema kita yang panjang ini, kita bisa mengambil beberapa kata kunci. Salah satunya ialah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila atau yang acap kali dikenal sebagai pelajar Pancasila ialah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global serta sesuai dengan sikap dalam nilai-nilai Pancasila. Mengapa Pancasila, Dewan Juri yang terhormat? Karena Pancasila sejatinya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, setidaknya ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Demikianlah 6 sifat yang harus setidaknya dimiliki oleh pelajar Indonesia. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, tahukah Anda bahwa sebelum pelajar Pancasila lahir, Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan nilai-nilai kebaikan tersebut di dalam ajaran-ajarannya yang tercermin dalam nabinya Nabiullah Muhammad SAW. Akhlak mulia Nabiullah Muhammad SAW setidaknya merupakan dasar dalam akhlak-akhlak yang ada di masa kini. Maksud saya akhlak-akhlak yang seharusnya ada di dalam diri khususnya para pemuda, para santri di masa kini. Kita ambil salah satu contohnya ialah kreatif. Selain dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia, Nabiullah Muhammad SAW juga dikenal sebagai pribadi yang kreatif. Banyak kisah yang menggambarkan kekreatifan Nabi, salah satunya ialah peristiwa Hajar Aswad. Bagaimana kisahnya? Kala itu, penduduk kota Mekah tengah merenovasi Ka'bah akibat terkena banjir yang menenggelamkan kota. Konflik terjadi di saat mereka ingin memilih siapakah tokoh yang harus meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sebagai informasi, meletakkan Hajar Aswad merupakan suatu kemuliaan bagi bangsa Arab Quraisy dan memberi kemuliaan bagi suku bangsa yang meletakkannya. Akhirnya perselisihan tersebut pun menimbulkan konflik dan perang saudara di antara mereka. Lantas apa yang dilakukan Nabiullah Muhammad SAW pun lantas mengusulkan, siapa yang lebih dahulu pada keesokan harinya datang terlebih dahulu di tempat ini, maka dialah yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya Dewan Juri yang terhormat? Ternyata Nabilah, Rasulullah lah yang datang pertama kali ke tempat tersebut. Tentu Rasulullah lah
semestinya yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ternyata membentangkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan mengundang beberapa tokoh lain untuk meletakkan Hajar Aswad bersama-sama dengannya. Itulah salah satu contoh sifat Nabi. Itulah salah satu contoh kreativitas yang patut ditiru oleh generasi masa kini. Lalu adapun cara yang dapat digunakan untuk memiliki sifat kreatif ialah pertama, biasakanlah berbuat baik dan berpikir kreatif. Karena apa? Karena sesungguhnya perbuatan baik dan kreatif merupakan suatu kebiasaan, di mana hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua ialah mendengarkan murotal Al-Quran. Mengapa? Karena dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di Florida, Amerika Serikat menunjukkan bahwa murotal Al-Quran setidaknya bisa menyumbang ketenangan jiwa dan fisiologis manusia. Kemudian yang ketiga ialah berpuasa. Apa hubungannya dengan kreatif? Banyak dewan juri manfaat yang dapat kita ambil dari berpuasa. Salah satunya dengan berpuasa bisa meningkatkan fungsi-fungsi sel otak dan menstimulus kinerja otak untuk menstimulus sel-sel untuk meregenerasi, di mana regenerasi ini bisa meningkatkan kinerja otak dan fungsi otak. Lalu yang terakhir ialah dengan sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dijadikan sebagai salah satu terapi untuk melatih kreativitas dan ketenangan jiwa. Dari pidato saya yang singkat ini, Dewan Juri yang terhormat, dapat diambil sebuah kesimpulan. Apa itu? Kesimpulannya ialah sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, sudah sepatutnya kita meneladani sikap akhlak mulia Nabiullah Muhammad SAW. Salah satu caranya ialah dengan menerapkan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dalam diri setiap pelajar dan individu bangsa. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari daraja kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.